bisa. Kenapa? 4 hal. 1, orang itu bisa sombong karena harta yang dia miliki. Maka ingat, semua apapun yang kita miliki dalam urusan harta itu titipan dari siapa? Allah. Maka jangan sombong dengan harta. Apalagi nauzubillah ya, sekarang ada fenomena namanya flexing. Apa namanya? Apa itu flexing? Pamer harta. Jangan pamer. Jangan sombong karena harta. Teman-teman tahu korun apa enggak? Kenal? Di mana kenalan sama korun itu tuh? Korun tuh kaya atau tidak? Saking kayanya korun, itu kunci gemboknya harus dipegang oleh 70 orang minimal. Bahkan sekarang ada harta yang belum ketemu, namanya harta apa? Harta karun, saking banyaknya. Tapi karun dengan banyaknya harta nggak jadi mulia. Allah jatuhkan karena dengan hartanya sombong. Yang kedua, orang sombong karena tahta, jabatan, popularitas, namanya makin dikenal, tapi dia nggak makin dekat sama Allah. Hati-hati. Tahu Firaun? Firaun itu raja, tahtanya tinggi, kekuasaannya besar, tapi dia tidak mulia. Justru Allah jatuhkan karena kesombongannya. Maka mohon maaf ya, teman-teman saya, ini pesan dari agama. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Jadi terkenal belum tentu dimuliakan. Dihina seluruh Indonesia belum tentu dihinakan. Bukan itu patokannya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dengan kaya jadi tambah jauh ke Allah, hati-hati, istidraj namanya. Apa namanya? Kalau dengan makin dikenal malah dia jauh dari Allah, maka hati-hati, bukan nikmat namanya, istidraj namanya. Bukan berarti kaya nggak boleh. Kaya boleh nggak? Kaya boleh. Kalau dengan kayanya jadi jalan orang dekat ke Allah, maka jadikan kaya itu sebagai bagian kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati, ya teman-teman. Kalau mau jadi pengusaha, pengusaha yang hebat. Kalau mau berpolitik, mengejar tahta jabatan, ayo kejar yang paling tinggi. Boleh, silakan. Tapi jadikan jalan buat dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga, orang itu bisa jadi sombong karena ilmu. 1, sombong karena apa? Harta. 2, sombong karena apa? Tahta. 3, sombong karena apa? Ilmu. Tolong izin teman-teman saya, catat ya. Ilmu agama itu bukan ilmu yang membuat teman-teman harus merasa lebih pintar dibanding orang lain. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Ulangi, jangan merasa pintar, harusnya pintar. Hari ini banyak orang yang merasa pintar, mudah menjudge orang lain, mudah menyalahkan orang lain. Hati-hati ya. Ahilman bersumpah kepada Allah, tidak pernah mengajarkan anak-anak teman hijrah untuk merasa lebih baik dibanding orang lain. Justru filosofi ilmu padi, makin dia berisi, makin dia merunduk. Makin dia tuh ilmunya bertambah, justru makin dia tuh merunduk. Ketemu siapapun dia lihat dengan kacamata kasih sayang. Dia tidak mau merendahkan orang lain. Ilmu agama itu bukan di sini diletakkannya, tapi di sini, di hati. Kalau hanya di pikiran, cuma sekedar pintar tahu dan tidak, itu biasa. Google dan YouTube lebih pintar dibanding kita. Tapi ilmu agama disimpan di hati. Agar apa poinnya? Agar kita makin dekat sama Allah dan makin baik sama orang di antara kita. Maka ini rumus nih. Makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? 5. Makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Maka ujungnya apa? Akhlak. Jadi kalau ada orang makin berilmu, tapi akhlaknya nggak makin indah, berarti ada persoalan. Tapi kalau dengan dia berilmu, Masya Allah, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Dia makin hati-hati dalam hidup. Kenapa? Karena ada ilmu yang mendasarinya. Maka teman-teman pastikan, makin tawadhu dengan ilmu itu.
dari sini jangan ngerasa paling baik ibadahnya. Jangan teman-teman udah itikaf kemudian keluar sama temannya, besti apa malam pula ya, semalam tuh itikaf malam 25 ya, insya Allah kita mah insya Allah Lailatul Qadar banget, insya Allah kita mah insya Allah. Terus teman-teman lihat orang yang datang itu merasa lebih rendah dari kita. Jangan kita yang datang itikaf pada hatinya nggak bersih nggak dapat apa-apa. Boleh jadi orang yang di rumah tapi di rumah itu dengan hati yang bersih, dia mendekat ke Allah di rumah yang tanpa kita ketahui, boleh jadi dia dapat. Makanya dari sini lebih adab, lebih tenang, ya semuanya akan baik-baik saja. Dan itu kita dapatkan ketika tawadhu. Maka hati-hati, jangan merasa soleh. Harusnya belajar merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.